بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak ibu saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kembali kita bisa berkumpul di tempat yang mulia pada hari ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian juga kita menambah dengan amalan-amalan sunnah, yakni mendengarkan kajian, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mentadabburi ayat-ayat Allah, sehingga akan menjadikan diri kita ini semakin faham dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemudahan untuk kita dan akan membalas kita dengan balasan yang besar yang akan bisa kita nikmati nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Kajian kita ini lanjutan dari kajian yang lalu, masih dalam tadabbur surat Jin. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang adanya jin yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bagaimana para jin itu bermuamalah dengan para dukun yang kemudian mengabarkan tentang apa-apa yang terjadi karena mereka mencuri berita di langit. Dan kemudian setelah lahirnya Rasul sallallahu alaihi, lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau setelah turunnya wahyu, maka semua pintu untuk mereka mencuri atau tempat mereka biasa duduk-duduk untuk mencuri dengar di langit menjadi tertutup semuanya dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka juga ada yang beriman. Kemarin kita juga sudah membahasnya. Maka kali ini kita akan masuk ke bab yang berikutnya, yakni tentang asal muasal daripada jin itu. Nah, jin itu asalnya dari mana? Kalau kita manusia kan asalnya ketahuan, kalau asalnya dari mana, Pak? Hah? Dari Nabi Adam, bukan dari tanah. Itu kan kalau kita asalnya dari Nabi Adam, ya kan? Ini asal kita. Nah, sekarang jin ini siapa asalnya? Siapa nini mamanya, ya kan? Nah, maka para ulama tidak secara pasti menjelaskan tentang masalah ini, tetapi mereka mengatakan berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an bahwasanya yang jelas jin itu lebih ada duluan daripada manusia. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal janna khalaqnahum min qablu min naris samum. Dan jin, kata Allah Subhanahu wa taala, itu diciptakan terlebih dahulu daripada kalian, dan mereka ini diciptakan dari api, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita melihat ayat-ayat tentang taklif, tentang tujuan penciptaan makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah jin dan manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dalam ayat ini Allah menyebutkan secara urut. Allah sebutkan jin dulu, baru Allah sebutkan manusia. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya jin itu diciptakan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apa-apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an Al-Karim tentang asal muasal daripada jin ini. Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dari api. Lalu dan mereka diciptakan terlebih dahulu daripada manusia. Lalu yang jadi pertanyaan juga, apakah makhluk jin ini adalah makhluk yang berdiri sendiri atau makhluk yang sama dengan iblis? Maksudnya, apakah jin ini juga sama dengan iblis? Jadi iblis termasuk jin, ataukah iblis sendiri, jin itu sendiri? Kata para ulama. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan bahwasanya jin itu makhluk tersendiri, berbeda dengan iblis. Tapi pendapat yang lain mengatakan tidak.
Jin itu termasuk, iblis adalah jenis daripada jin. Jadi iblis ini jenisnya daripada jin. Dalilnya apa? Dalilnya ayat Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang iblis, maka Allah mengatakan bahwasanya iblis adalah kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu termasuk golongan jin, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia melanggar aturan Allah, bermaksiat kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi jelas bahwasanya jin, iblis itu termasuk jin. Artinya sama saja jenisnya. Tapi kenapa, kata orang, mungkin nanti ada pertanyaan, kenapa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat untuk sujud, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu, dan ketika Allah memerintahkan pada para malaikat untuk sujud kepada Adam, fasajadu, maka semuanya bersujud illa iblis. Nah, ini mereka mengatakan iblis itu bukan jin, kata mereka. Iblis itu malaikat yang tidak nurut, malaikat yang tidak nurut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka disebut sebagai iblis. Ada pernyataan seperti ini, ada orang yang menjelaskan seperti ini, tapi penjelasan seperti ini adalah penjelasan yang lemah. Karena sesungguhnya iblis itu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat untuk sujud, kenapa Allah tidak menyebut iblis pada kelompok malaikat? Karena pada saat itu iblis ini dalam kondisi menjadi makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketaatannya ini menandingi ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah tidak perlu memanggil dia dengan secara khusus, Allah panggil secara umum saja. Wa idh qala rabbuka lil malaikah, Allah perintahkan kepada malaikat ini untuk sujud kepada Adam. Lalu ternyata iblis yang tidak mau bersujud kepada Adam alaihi salam. Dan ini disebutkan lagi di dalam banyak dalil, bahwasanya dikatakan khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijim min nar. Malaikat itu diciptakan dari cahaya, sedangkan jin itu diciptakan dari nyala api. Dari sini saja sudah berbeda, bahwasanya jin itu bukan malaikat, iblis itu bukan malaikat. Maaf, iblis itu bukan malaikat. Kalau mereka mengatakan iblis itu malaikat, tapi berhubung dia nakal kada menurut, maka jadi iblis. Tidak, dari asalnya memang dia iblis yang tercipta dari api. Dia termasuk golongan daripada jin. Kalau kita mau melihat kepada as-sunnah, maka di dalam as-sunnah dijelaskan bahwasanya jin itu makan, kalau malaikat tidak makan. Kan Nabi melarang untuk tulang itu dibuang-buang, yang dirusak atau dikencingi atau diapa, kan tidak boleh. Karena ini, kata Nabi, makanan saudara kalian dari bangsa jin. Mereka juga kawin, beranak pinak. Jin ini seperti itu. Dan jin ini juga ada yang laki-laki, ada jin perempuan. Malaikat tidak. Malaikat tidak ada jenis kelaminnya, tidak pernah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus jin ini di dalam surat jin nanti dijelaskan, ada jin yang kafir, ada jin yang munafik, yang macam-macam ada jinnya ini. Sedangkan malaikat, tidak ada malaikat yang kafir, semuanya malaikat ini taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni tidak pernah mengingkari sedikit pun daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ada malaikat yang diciptakan oleh Allah, lalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sujud. Dia sujud sampai nanti hari kiamat. Ada malaikat-malaikat yang haulal arsy, yang mereka bertawaf di sekeliling arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak mereka diciptakan sampai nanti hari kiamat, mereka akan terus bertawaf tanpa pernah merasa lelah, karena taatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang membedakan bahwasanya jin itu, iblis itu bukanlah malaikat. Iblis termasuk golongan jenis daripada jin. Nah, ini asal-muasalnya seperti itu. Artinya kalau pian betakun mamaknya siapa, wallahu a'lam. Ada orang yang mengatakan kalau Adam itu Abul Bashar, Adam itu bapaknya seluruh manusia. Ada yang mengatakan kalau iblis ini bapaknya seluruh jin. Artinya ada pendapat yang mengatakan yang seperti itu, wallahu alam. Tapi yang jelas iblis bukanlah malaikat. Iblis adalah jin, termasuk dalam golongan jin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari api. Ini asal muasal daripada jinnya tadi. Lalu kita melanjutkan kepada ayat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa annahu kana rijalun minal jinni
wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, dan bahwasanya ada sekelompok laki-laki dari kelompok manusia, dari golongan manusia yang meminta perlindungan kepada jin, dan ini justru akan menjadikan jin-jin tersebut semakin sombong. Ayat ini menjelaskan tentang kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu. Kalau mereka melakukan satu perjalanan, lalu mereka singgah di satu tempat atau melewati satu tempat, atau mereka bermalam di satu tempat, lalu yang mereka lakukan apa? Mereka kulonuwun, bahasa Jawanya. Kalau di Banjarbaru ini banyak orang Jawa, kalau kulonuwun, minta izin, permisi kepada yang punya tempat ini tadi, ya kan? Mereka mengatakan, wahai penghuni lembah ini, izinkan kami untuk bermalam di sini, atau wahai penguasa lembah ini, izinkan kami untuk lewat di tempat yang seperti ini. Ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan menjadikan kebaikan untuk mereka, bahkan dikatakan fazaduhum rahaqa. Mereka ini semakin sesat, semakin banyak dosa, semakin sombong jin ini tadi, karena manusia berlindung kepada dirinya. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya manusia ini takut kepada kita, sehingga mereka berlindung kepada kita untuk keamanan mereka. Apakah terus dibiarkan oleh para jin? Tidak. Orang yang takut kepada jin seperti ini malah digodanya lawan jin, malah dia munculkan lagi macam-macam perkara yang menjadikan manusia semakin takut kepada jin tersebut dan semakin berlindung kepada jin ini tadi, dan menjadikan mereka nanti pada ujungnya akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya ada seorang yang bernama Sa'ib Al-Ansari. Sa'ib Al-Ansari ini suatu hari pergi dengan bapaknya mengembalakan kambing-kambingnya. Lalu sampai di satu lembah, lalu kemudian dia beristirahat di lembah tersebut. Setelah dia beristirahat, lalu waktu malam itu semakin gelap, tiba-tiba datang seekor serigala. Serigala ini mencuri kambingnya, dibawa lari. Si Sa'ib melihat ketika serigala ini mencuri, lalu dia langsung meloncat, wahai penguasa lembah, tolonglah aku, kata dia. Minta tolong kepada si penguasa lembah. Maka jin ini pun mengatakan lagi, ada suara yang datang yang memerintahkan kepada serigala itu untuk mengembalikan kambingnya. Ada suara, wahai serigala, kembalikan kambing yang engkau curi. Kadalawas serigalanya datang. Tidak lama serigala ini datang bawa anak kambing yang dicurinya tadi. Nah, ini semakin menjadikan apa? Semakin kan menjadikan manusia percaya bahwasanya memang benar-benar di dalam lembah ini ada penunggunya. Dan yang seperti ini bukan hanya di zaman jahiliyah, ternyata sampai hari ini tradisi jahiliyah ini dipakai. Sampai hari ini ada. Kalau ada orang mau bangun rumah, tanah kosong, bangun rumah, biasanya disuruh apa, Pak? Di 4 buncunya karena dibari bubur putih, bubur habang, seperti itu. Nah, ini sama. Apa maksud mereka ini? Itu sebagai sesaji kepada penunggu tanah yang kita membangun rumah tadi. Sekitar tahun 2006 saya ini bangun rumah. Lalu tukangnya ngomong, Pak, minta duitnya Bang. Asan apa? Asan berselamatan. Selamatan apa? Kaina kalau rumahnya jadi, karena kita nukar kambing kita potong dulu. Oh kada Pak, ini sebelum kita membangun rumah harus berselamatan dulu untuk kita aturannya di sini seperti itu. Selamatannya kayak apa? Kata saya kepada si tukang ini tadi. Jadi pakai bubur tadi, bubur merah, bubur putih, ditaruh di tempat buncuk, di tempat pojok. Lalu saya tanya, untuk apa Pak? Ini kita minta izin kepada si jin atau makhluk yang menunggu tempat ini. Oh kada bisa Pak, kata ulun, tidak bisa yang seperti itu. Loh, ini aturannya sudah kayak itu Pak. Padahal kan lawan jinnya, inya suruh membayari ulun. Loh kenapa Pak? Ini tanahku, aku yang nukar, ada sertifikatnya, ada notarisnya. Ini ampunku tanahku ini. Kenapa inya begana di wadahku? Harusnya inya yang minta izin kepada saya, bukan saya minta izin kepada dia, karena saya beli tanah ini. Waduh Pak, ngalih kalau pian ini jadinya. Pokoknya kan ada anunya. Tapi namanya orang yang sudah terikat hatinya dengan ketakutan, ya kan? Akhirnya rela untuk melakukan kesyirikan. Inya mau keluar duit seorang sekalinya Pak. Ulun kada tahu, inya keluar duit seorang, berselamatan seorang, dibarinya sekalinya
buncu-buncunya. Saya tahunya setelah selesai sudah rumahnya setengah jadi, baru dia ngomong dia selamatan sendiri karena takut akan terjadi apa-apa. Nah, ini bukan sifat seorang muslim. Seorang muslim itu ketika mereka mendapatkan ketakutan atau mereka khawatir akan terjadi sesuatu kepada dirinya, yang dilakukan cuma satu, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajarkan kepada kita, kalau kita takut atau untuk urusan apa-apa, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka berlindunglah kepada Allah daripada setan yang terkutuk. Jangan malah dikawani setannya. Kan banyak di sini seperti itu masih. Kena Datuk ulun umpat ini, Datuk ulun umpat ini. Datuk siapa? Kita tidak kenal Datuk mereka ini siapa. Lalu selalu minta yang seperti itu, dan ini menjadi kebiasaan, menjadi adat. Padahal ini adalah sesuatu yang dilarang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ini menafikan tawakal, menghilangkan tawakal, penggantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan sesuatu ini baik, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kebaikan yang kita lakukan ini bisa terlaksana dengan baik tanpa ada gangguan, dan kita mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat seorang muslim, sikap yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Dan tidak jarang para jin ini tadi, kalau sudah orangnya semakin takut, semakin kalau tadi hendak membangun rumah aja di baris sesaji ya, kayaknya kalau sudah rumahnya jadi, kayaknya ingin digodanya lagi manusia ini. Supaya apa? Supaya tiap malam Jumat kayaknya pakai sesaji, kopi manis, kopi pahit, ada rokok ya, kalau ada wadai segala macam. Nah, itu justru godaan dia. Kalau terlambat kita memberikan sesaji, digodanya kita. Entah lawangnya kan diteklok-teklok. Mungkin kita tanya, bisa lah Ustadz, jin itu mengganggu yang seperti itu? Bisa. Bisa Pak. Bahkan jin itu bisa menculik pian. Pian diculiknya, disembunyikannya lawan jin itu bisa. Karena jin itu bisa mengambil benda-benda seperti milik kita ini untuk diambilnya. Apa dalilnya? Dalilnya ketika Sulaiman meminta siapa yang bisa mendatangkan arsy-nya Balqis ke sini. Maka waqalat ifritu minal jin, ifrit dari golongan jin. Kan kita bahas kemarin, ifrit itu jin yang mempunyai kekuatan yang luar biasa, namanya ifrit. Ifrit berkata kepada Sulaiman alaihissalam, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya akan ambilkan Nabiullah Sulaiman ini di Syam, di Palestina, sedangkan singgasananya Ratu Balqis itu ada di Sabak, di Yaman, ratusan kilo jaraknya. Tapi Ifrit mengatakan, ana atika qabla an atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya akan datangkan singgasana tersebut sebelum kamu berdiri dari tempatmu, arsy itu sudah ada di depanmu. Artinya ia bisa mengambil barang, bisa hanya mengambil barang untuk diambilnya. Jadi arsy dari Sabak dibawanya ke Palestina, bisa dia melakukan seperti itu. Bahkan dalam sebuah riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi, ini ada seorang wanita mendatangi Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, wahai Amirul Mukminin, suami saya hilang. Sudah saya cari kemana-mana, tidak ada. Disuruh cari oleh Amirul Mukminin, tidak ketemu, tidak jelas, timbul hilang si suami ini tadi. Maka kemudian Amirul Mukminin mengatakan, kamu jangan apa-apa, tunggu sampai 4 tahun. 4 tahun kemudian wanita ini datang. Wahai Amirul Mukminin, suamiku sampai hari ini belum datang. Kayak apa ini? Lalu Amirul Mukminin mengatakan, kamu harus beriddah. Artinya masa pembersihannya, iddahnya 4 bulan 10 hari. Dianggapnya mati oleh Amirul Mukminin. Iddah dia 4 bulan 10 hari. Setelah 40 bulan 10 hari, dia datang lagi kepada Amirul Mukminin. Amirul Mukminin, saya sudah iddah 4 bulan 10 hari. Maka dikatakan oleh Umar bin Khattab, menikahlah engkau dengan orang yang engkau mau. Menikah perempuan ini. Setelah dia menikah, qadarullah, suaminya datang. Muncul si suami ini tadi. Maka didatangkan ke hadapan Amirul Mukminin. Kenapa engkau sampai hilang 4 tahun lebih, ini kemana aja ya Amirul Mukminin? Maka dia mengatakan bahwasanya golongan bangsa jin kafir itu menangkapku dan menahanku di tempat mereka selama ini. Lalu ditanya oleh Amirul Mukminin, bagaimana kemudian kamu bisa lepas dari tahanan mereka ini, bagaimana kamu bisa lepas? Maka dia menceritakan, terjadi perang pada saat itu, kata dia. Terjadi perang, orang-orang jin kafir ini tadi diserang oleh jin-jin muslim.
lalu dikalahkan mereka ini, dan akhirnya jin-jin muslim ini mendapatkan ghanimah seperti kita, Pak, mendapatkan ghanimah. Dan di antara ghanimah itu saya sebagai rampasan perang. Lalu jin muslim ini melihat kepada saya, kamu ini manusia, terus apa urusannya Ikam melawan bubuhan jin kafir ini tadi, ujar jin-jin muslim. Lalu dia ceritakan, saya diambilnya oleh orang-orang ini, saya tidak tahu, tiba-tiba saya berada di tempat mereka. Lalu ditanya oleh jin muslim ini tadi, kamu asalnya dari mana? Kamu ingin ke tempat mana? Kata jin muslim ini tadi, kamu ingin aku kembalikan ke bumi yang mana? Maka dia mengatakan, ke Madinah, kata dia. Maka kata si laki-laki ini, qadarullah, sekejap saja saya sudah melihat batu-batuan kota Madinah. Akhirnya dia datang kepada Amirul Mukminin. Maka Amirul Mukminin mengatakan kepada wanita itu tadi, kalau memang mau nahan disuruh mengembalikan maharnya yang dulu diberikan, atau boleh memilih. Nah ini bukti, ini bukan cerita khayal, malah ini ada dalam riwayat. Artinya jin itu bisa melakukan yang seperti itu, bisa untuk menggoda manusia, itu bisa agar manusia itu tetap menjadi orang-orang yang takut kepadanya. Makanya syariat mengajarkan kalau kita ini masuk ke satu tempat, lewat di satu tempat yang asing, yang bukan tempat kita, bukan tempat biasa kita di situ, diajarkan dalam syariat, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna daripada kejahatan makhluk. Ini yang diajarkan di dalam syariat. Untuk apa? Untuk menghalangi mereka berbuat jahat kepada kita. Mungkin di awal pertemuan kita sudah membahas juga seorang laki-laki yang membunuh ular. Ternyata ular itu adalah jin, dan bangsa jinnya marah, kemudian laki-laki ini yang dibunuhnya. Bisa mereka melakukan yang seperti itu. Nah ini gambaran daripada para bangsa jin yang untuk membuat takut manusia, mereka menyuruh manusia ini untuk berlindung kepada mereka, ya entah dengan sesaji dan dengan segala macamnya. Dan ini adalah perkara yang haram di dalam Islam. Sesaji adalah haram. Tidak boleh seorang muslim memberikan sesaji kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau kepada Allah itu namanya kurban. Sesaji itu sama aja lawan kurban, tapi kurbannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan seorang muslim hanya menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memotong hewan untuk Allah, dia menyembelih hewan untuk Allah, dia melakukan segala sesuatu ini urusannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang dilakukan di dalam sesaji bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ini dilarang di dalam agama Islam. Karena terkadang bisa jadi sampai merusakkan akidah, keyakinan kita akan rusak dengan gara-gara kita memakai sesaji ini tadi. Bahkan sampai semalam ribut masalah sesaji, ya kalau akhirnya model kayak diulah-ulah. Di kota Malang, Pak, di tempat saya itu 1000 sesaji, sesajinya 1000 dikumpulkannya. Kalau di daerah mana lagi ada festivalnya festival sesaji, ada yang seperti itu. Nah ini kalau di dalam ajaran Islam ini adalah perkara-perkara yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan makanan-makanan sembelihan daripada apa-apa yang dijadikan sebagai sesaji adalah yang perkara yang diharamkan. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Dan apa-apa yang diharamkan atau dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah makanan-makanan yang diharamkan. Allah mengatakan dalam ayat ini ditutup fazaduhum rahaqa. Kata para ulama, makna daripada ayat ini adalah menambah keburukan dan dosa. Artinya kalau ada manusia yang melakukan sesaji tadi atau berlindung kepada jin dengan mempersembahkan sesaji-sesaji untuk jin-jin tadi supaya mereka tidak diganggu, kepada makhluk-makhluk halus tadi supaya mereka tidak diganggu, maka ini kata Allah fazaduhum rahaqa, akan semakin nanti menambah dosa dan kesalahan untuk mereka ini, akan menambah dosa bagi manusianya. Dia bertambah dosanya karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, juga bertambah pada jinnya karena dia ingin untuk diperlakukan yang seperti itu. Sama-sama mendapatkan dosa dan sama-sama akan diancam azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ayat selanjutnya Allah mengatakan wa annahum dhannu kama dhanantum alla yab'atsallahu ahada. Ini persamaannya jin dengan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Apa kata mereka? Wa annahum dhannu, para jin itu menyangka bahwasanya kama dhanantum, seperti persangkaan kalian, bahwasanya kalian tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama. Jadi jin itu menganggap
bahwasanya ini jin-jin kafir sebelum datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap bahwasanya kalau sudah mereka mati, karena al-insu wal jinnu yamutun. Ini manusia dan jin itu bisa mati. Kalau malaikat tidak bisa mati. Kalau jin dan manusia itu bisa mati, ada umur batasnya. Iblis diberikan kekhususan, makanya dia minta apa? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Allah, jangan matikan dulu kalau umur saya habis. Berikan tempo sampai hari kiamat, kata iblis seperti itu. Karena dia bisa mati sebetulnya. Tapi karena dia minta tempo kepada Allah, maka Allah memberikan tempo sampai hari kiamat. Dan ayat ini mengatakan bahwasanya jin-jin itu mengatakan bahwasanya kalau kita sudah mati ya sudah selesai. Mati, kalau kita misalnya lah mati dikubur, selesai sudah. Kan ada lagi pertanggungjawaban, kan ada lagi perbangkitan. Tidak ada lagi urusan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikatakan oleh Allah, kama dzanantum, seperti persangkaan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Mereka mengatakan, kalau kami mati, aidza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. Apa mungkin, kata mereka, kalau kami sudah mati wa kunna turaban, dan kami menjadi tanah, hancur sudah dimakan cacing menjadi tanah, apa mungkin kita dikembalikan lagi, kata mereka, menjadi satu makhluk yang baru. Sampai di ayat lain dikatakan hadza syai'un ajib. Ini yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini syai'un ajib. Yani kata-kata yang aneh kamu ini Muhammad, kata mereka. Kok orang sudah mati kayaknya hendak dihidupkan lagi. Ini sama dengan apa yang diyakini oleh para jin tersebut. Karena orang-orang Quraisy juga seperti itu. Suatu hari datang orang celaka bernama As bin Wa'il mendatangi Nabi SAW sambil membawa sepotong tulang. Lalu dia mengatakan kepada Nabi SAW, ya Muhammad, apakah engkau mengira bahwasanya Tuhanmu wahai Muhammad, yakni Allah Subhanahu wa taala, akan mengembalikan kami menjadi makhluk yang seperti ini setelah kami menjadi tulang seperti ini? Kata dia, ditunjukkan tulangnya. Maka Nabi mengatakan, na'am, iya, kata Nabi, Allah akan mengembalikan engkau seperti sedia kala, dan Allah akan memasukkanmu ke dalam neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan mereka. Artinya jin-jin kafir ini tadi sama dengan keadaan orang-orang musyrikin Quraisy ketika mereka tidak meyakini bahwasanya manusia akan dibangkitkan oleh Allah. Tapi kita sebagai manusia yang beriman, sebagai ahlu sunnah wal jamaah, kita mengakui bahwasanya kita nanti pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu yang akan ditanya oleh Allah adalah tentang amal kita. Apa yang sudah engkau lakukan? Umurmu kamu habiskan untuk apa? Ilmumu untuk apa? Hartamu untuk apa? Semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus mempersiapkan jawaban. Oleh karenanya ketika kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gunakan umur dan kehidupan ini untuk menjadi orang yang mengumpulkan bekal, mempersiapkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Siapkan bekal terbaik dari diri kita, agar nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, timbangan kita itu banyak timbangan kebaikannya. Ketika manusia menyiapkan bekal, ketika mereka berusaha menggunakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat dengan sebaik-baiknya, mensyukuri nikmat tersebut, maka pertemuan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan menjadi pertemuan yang menyenangkan. Berbeda kalau seperti apa yang dilakukan oleh para jin dan orang-orang Quraisy tadi. Pertemuan mereka akan menjadi pertemuan yang sangat menyakitkan ketika mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ini diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa mengumpulkan bekal, untuk menjadi orang-orang ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang diridhoi dan mendapatkan kebaikan di dalam pertemuan tersebut. Dan dalam surat jin ini juga dijelaskan bahwasanya para jin itu macam-macam seperti manusia. Allah mengatakan wa anna minnas salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Dan di antara kami, kata para jin ini tadi, ada yang soleh dan ada yang tidak soleh. Kita mengikuti jalan bermacam-macam. Jadi jin itu ada yang soleh, ada yang alim, ya kan? Sholatnya masya Allah, puasanya masya Allah, ilmu agamanya seperti ulama mereka ada. Tapi ada juga yang jinnya ya Islam, jinnya ini Islam juga, tapi macal, nakal jinnya ini tadi. Tapi dia Islam, tidak kafir dia. Dia Islam tapi masih melakukan perkara-perkara seperti manusia juga, Pak. Ada yang mengaku Islam tapi tidak sholat,
Ada yang mengaku Islam tapi tidak mau berpuasa, ada yang mengaku Islam tapi tidak mau berzakat. Tapi kalau ditanya, kamu Islam? Islam. Jin itu juga seperti itu. Wa anna minna salihuna wa minna duna dalik. Ada juga yang tidak soleh, sama seperti kita. Masing-masing mempunyai jalan yang berbeda-beda. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan jalan yang dimaksud berbeda-beda ini adalah para jin itu juga sama keadaannya dengan manusia. Ada jin yang Syiah, ada jin yang Ahmadiyah, ada jin yang Khawarij, ada jin yang Murji'ah. Sama kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Modelnya seperti kita, persis seperti kita. Makanya Rasulullah itu pun berdakwahnya juga kepada bangsa jin. Nabi berdakwah kepada bangsa jin. Ada riwayat-riwayat yang menjelaskan Rasul SAW ketika itu bersama sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, maka disuruh nunggu oleh Nabi. Nabi pun pergi untuk berdakwah kepada kalangan jin, karena Nabi terakhir ini untuk bangsa jin dan untuk juga bangsa manusia. Rasulullah ini nabinya bangsa jin dan juga nabinya bangsa manusia. Ini Rasul SAW. Nah, ini disebutkan oleh Syekhul Islam seperti itu, masing-masing jalannya. Ini yang muslim. Jin yang lain lagi dalam ayat ini dijelaskan, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama faulaika wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Dan di antara kami ini, kata jin ini tadi, ada yang muslim. Kalau tadi soleh dan tidak soleh, artinya masih muslim, tapi muslimnya yang satu muslim yang taat, muslim yang satu muslim yang tidak taat. Yang berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Ada di antara kami juga yang muslim dan ada yang tidak muslim atau yang kafir, yang menyimpang, kata para jin ini tadi. Jadi berita tentang jin ini semua datangnya dari jin yang cerita. Nah, cerita para jin ini tadi karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, diambil, ditunjukkan kepada kita dan diwahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam surat Jin Maktub. Pian bisa baca nanti. Artinya ada yang kafir dan ada juga yang muslim. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Dan mereka yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dari golongan bangsa jin sama statusnya nanti dengan manusia, akan dijadikan bahan bakarnya neraka. Kalau kita ini kan biasanya dikatakan bahan bakarnya neraka apa, Pak? Hah? Batu dan manusia. Seharusnya 3 bahan bakarnya neraka ini. Batu, neraka, batu, manusia dan jin. Ya kan? Kan qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijarah. Kan neraka itu bahan bakarnya waquduhan nasu wal hijarah. Ini bahan bakarnya manusia dan batu. Kenapa Allah sebutkan kepada kita saja itu? Allah kasih tahu kita, kalian manusia, kalau kalian nanti masuk neraka, kalian jadi bahan bakarnya api neraka. Kalian dan batu jadi bahan bakarnya api neraka. Tapi ketika Allah menceritakan tentang jin, Allah mengatakan fa ammal qasituna, orang-orang dari bangsa jin ini tadi yang bermaksiat, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingkar kepada Allah, fakanu li jahannam hataba. Mereka ini pun akan menjadi bahan bakarnya neraka jahanam. Jadi bahan bakar neraka jahanam itu ada 3, bukan 2. Kita biasanya cuma dikasih tahu 2, ternyata 3. Manusia, jin dan batu. Ini jadi bahan bakar api neraka. Tapi pian jangan salah palah, bahan bakar api neraka itu bukan seperti BBM, Pertalite, Pertamax, bensin, ya kan? Kalau bensinnya habis, kendaraannya mogok. Jangan pian anggap bahwasanya neraka itu kalau manusia, batu dan jinnya habis, nerakanya hilang apinya. Tidak. Tanpa manusia, tanpa jin, tanpa batu, neraka itu sudah berkobar dan apinya berwarna hitam. Ketika manusia dimasukkan, batu dimasukkan, jin dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan dia semakin berkobar. Habis misalnya jadi bahan bakar, terus pian kira mati nerakanya. Enggak, Pak, itu panggangan sate yang kayak itu. Ya, kalau harangnya habis mati, enggak, ini tetap nyala dia. Nah, ini nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah ceritakan tentang jin dari perkataan para jin itu sendiri. Allah firmankan kepada Rasul dan dikabarkan kepada kita. Artinya jin itu ada yang soleh. Ya, kalau kita ketemu jin yang soleh, insya Allah ya tidak ada masalah.
Mereka orang-orang soleh, jin-jin yang soleh. Yang agak repot ini kalau ketemu jin yang pindah nakal, meskipun dia muslim tapi nakal, ya kan? Ada yang kayaknya jadi kayak sakti-saktian misalnya ya. Kalau kan ada manusia yang kayak itu, muslim dia, karena kisah tahu apa-apa segala macam, karena dijapainya kayak ini bayar ya kan, air berkah dan segala macam. Modelnya sudah sama dengan manusia, para jin ini tadi. Ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan bangsa jin. Lalu ayat selanjutnya Allah mengatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Ini ayat ini berbicara tentang masjid. Artinya ceritanya jin sudah selesai. Tapi pian paham aja kalau ini lain cerita khayal, ini di dalam Al-Qur'an semua. Apa yang saya sampaikan tidak keluar daripada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dijelaskan oleh para ulama tentang makna daripada perkara dalam masalah urusan jin ini tadi, itu sebagaimana Al-Qur'an dan yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, lalu kita sekarang masuk pada masalah yang lain berkaitan dengan masalah masjid. Allah mengatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid itu milik Allah dan tidak boleh diseru selain Allah di masjid tersebut. Ini kenapa kaitannya dengan ayat di atas. Ayat di atas berbicara tentang kesyirikan dan segala macam, tentang jin soleh dan segala macam. Hari ini Allah menunjukkan tentang tempat untuk mensucikan Allah, tentang tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah masjid dan dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika masjid dikatakan wa annal masajida lillah, masjid ini dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia milik Allah. Tidak ada yang namanya masjid milik orang, itu tidak ada. Kalau ada Masjid Hajah Nuriyah ini milik siapa? Miliknya Allah. Yang mengelola siapa? Yang mengelola orang Muhammadiyah. Jangan pian padahal kan ini masjidnya Muhammadiyah, lain. Yang wakaf ini menginfakkan wakafnya ini untuk Allah. Wa annal masajida lillah, masjid itu miliknya Allah, maka tidak boleh disembah selain Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid ini. Lalu kenapa kalau masjidnya miliknya Allah kok namanya Masjid Istiqomah, Masjid Hajah Nuriyah, Masjid Taqwa? Maka para ulama mengatakan bahwasanya al-masjid yudhafu ila Allahi tasyrifan. Masjid itu dinisbatkan, diikutkan, diidhofahkan kepada Allah itu tasyrifan, untuk memuliakan tempat ini. Karena ahabbul buqa ila Allah al-masajid. Tempat yang paling dicintai Allah apa? Masjid. Iya kan? Dan dinisbatkan wa yudhafu ila ghairihi ta'rifan. Dan ketika dia dinisbatkan, disandarkan kepada selain daripada Allah, itu untuk ta'rifan, untuk mengenal saja. Kalau Masjid Hajah Nuriyah itu ini kilometer berapa? Kilometer 32 itu Masjid Hajah Nuriyah. Kalau kilometer 34 itu Masjid Istiqomah, untuk mengenal saja. Kalau sama semuanyaan ngarannya Masjid Muhammadiyah, Masjid Muhammadiyah, Masjid Muhammadiyah, ngalih kalau Pak. Sembahyang di mana? Di Masjid Muhammadiyah. Di mana? Masjidnya dari PAL 1 sampai PAL 70 beratus masjidnya. Yang mana? Nah, disebutkan ta'rifannya untuk apa? Dengan disebutkan nama-namanya. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwasanya yang namanya masjid itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang mengelola masjid ini, mereka sebagai orang yang diberikan amanat untuk mengelola rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang masih banyak kekeliruan, Pak. Masih banyak kekeliruan. Saya ini orang Muhammadiyah misalnya, ya kan? Saya orang Muhammadiyah. Terus ada masjid lain, masjidnya Muhammadiyah. Pak minta sumbangan untuk pembangunan masjid. Masjid apa? Masjid umum misalnya, lain masjidnya Muhammadiyah. Wadah, seorang ini nyumbangnya ke Masjid Muhammadiyah. Nah, ini salah, Pak. Kenapa? Dia menganggap masjid itu miliknya Muhammadiyah. Bukan. Masjid itu miliknya Allah. Tapi Muhammadiyah yang mengelola masjidnya. Masjid manapun yang kita bantu, itu tetap kita membantu rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Loh Ustaz, nanti di masjid sana nanti dipakai acara bid'ah, dipakai acara-acara yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu urusan mereka. Tidak akan merubah masjid itu sebagai miliknya Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini mau milik siapa saja, ya kan? Mau Muhammadiyah, mau Nahdlatul Ulama, mau Al-Irsyad, mau apa Persis, mau apa saja, masjidnya itu miliknya Allah. Bahkan Harun al-Rasyid itu pernah bersumpah
akan melarang satu orang ini, akan kalau satu orang ini sampai menginap atau tidur di wilayah kekuasaannya, maka Harun al-Rasyid mengatakan kepada istrinya, kamu saya cerai. Bingung orang-orang ini tadi, kayak apa? Akhirnya apa jar seorang yang alim mengatakan kepada orang ini tadi, kamu tidak usah takut. Terus kayak apa hendak guring? Hendak pergi kemana? Kekuasaan Harun al-Rasyid ini luasnya luar biasa. Karena bisa satu hari hilang kita lewat perbatasan yang dikuasai Harun al-Rasyid. Tidak, kata seorang ulama ini tadi. Kemana saya harus pergi? Pergilah engkau tidur di masjid. Setelah tidur di masjid, Harun al-Rasyid mengakui bahwasanya masjid itu bukan punya dia. Ketika orang ini tidur di masjid, sudah, kata Harun al-Rasyid, istrinya tidak jadi dicerai. Kenapa? Karena dia tidur di tempat yang bukan menjadi milikku. Dia tempat yang menjadi miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang kita keliru di situ, Pak. Kalau ada sama ormasnya, ada mau nyumbang, ya kan? Padahal sembahyang mau aja. Kalau orang itu konsekuen, kalau tidak ormasnya tidak mau nyumbang, harusnya jangan mau juga sembahyang di situ. Ya kalau logikanya kan seperti itu. Artinya tidak ada masalah. Masjid ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun kita berikan uang kita, bantuan kita kepada masjid, maka tetap masjid itu miliknya Allah. Perkara ada orang yang melakukan pelanggaran di dalam penyelenggaraan masjid, itu urusan dia nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau diberikan amanat oleh Allah lalu engkau gunakan masjid ini untuk perkara-perkara yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedikit lagi Pak lah, supaya ini ibaratnya pian makan kada kesadakan, ya kan, diberi minumnya sedikit. Makanya masjid ini dikatakan fala tad'u ma'allahi ahada, tidak boleh disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk di dalamnya menjadikan masjid itu sebagai kuburan, sebagai masjid. Kalau sudah kuburan terus ada masjid, dijadikan masjid, dibangun masjid di atasnya, orang datang itu untuk sholat di masjid menyembah Allah atau untuk mendatangi kuburan kira-kira? Datangi apa, Pak? Ada orang soleh meninggal dunia lalu dibangun masjid. Kira-kira kalau orang datang ke sana itu untuk siapa? Apakah untuk menyembah Allah atau untuk mendatangi orang soleh ini tadi? Nah, ini di situ para ulama menjelaskan. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Fala tattakhidul qubura masajid, inni anhaakum an dzalik." Jangan kalian bangun di atas kuburan-kuburan kalian itu masjid. Aku melarang, kata Nabi SAW, untuk kalian membangun masjid di atas kuburan. Karena yang didatangi bukan masjidnya, Pak. Yang didatangi kuburannya. Sholat dia di sana. Untuk siapa dia sholat? Sholatnya sama seperti kita. Sholat zuhur 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sama sholatnya. Tapi niat dia datang ke sana bukan untuk sholat seperti biasa seperti kita, tapi sholatnya mereka adalah untuk ini tadi, untuk orang yang berada di dalam kuburan ini tadi. Nah, ini yang menjadi perkara yang dilarang dan dilarang oleh Nabi untuk menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Makanya kalau ada masjid yang ada kuburannya, ini para ulama mengatakan ini masjid, ada orang mati terus dibangun masjid, terus sholat kita di dalam masjid itu tidak boleh. Kenapa? Karena masjid ini dibangun bukan untuk Allah, masjid ini dibangun untuk kuburan, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dilarang untuk sholat di sana. Tapi kalau masjidnya sudah ada, terus ada orang meninggal, orang soleh ini, misalnya Hajah Nuriyah ini nama orang nggak Pak? Masih ada lah ibunya ini. Nah, lalu dikuburkan di areal masjidnya misalnya. Nah, dikuburkan di areal masjid karena beliau ini orang yang menyumbang masjidnya, membuat masjid ini tadi. Maka dalam perkara ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dari kalangan mazhab Hambali, ini mereka mengatakan tetap tidak boleh sholat di tempat tersebut selama kuburan itu satu areal dengan masjid ini tadi. Itu satu. Pendapat yang kedua mengatakan makruh untuk sholat di tempat yang seperti itu. Ini tidak boleh. Tapi pendapat yang lain mengatakan boleh selama antara kuburan dengan masjid ini terpisah. Artinya ada jalan yang memisahkan. Kalau ini Pak, ada jalannya Pak? Ada masalah, pokoknya terpisah. Dia bukan masjid, bukan tanahnya masjid, bukan miliknya masjid. Dia milik keluarganya tanah itu. Tapi berbeda dengan yang dijadikan masjid. Dan yang berbeda lagi, kalau banyak di tempat kita ini orang solehnya atau orang yang wakifnya ini tadi, kalau sudah meninggal dunia, beliau ini dikuburkan di muka sini biasanya.
Nah, ini dikatakan para ulama kalau menghadap kepada kuburan maka itu dilarang untuk sholat di situ, tidak boleh. Ada yang mengatakan sholatnya sah tapi dia berdosa, ada yang mengatakan sholat orang di situ tidak sah. Beda lagi kalau Masjid Hajah Nuriyah ini terus tambah besar, manusianya tambah banyak. Ya kalau kada cukup sebelah dibangun, ya kalau habis sebelah dibangun masih kada cukup, ditukari lagi tanah sebelah sana, akhirnya apa? Kuburannya masuk. Nah, ini tidak ada masalah. Seperti contohnya Masjid Nabawi yang terpisah dengan masjid, tapi ketika masjid itu dilebarkan akhirnya masuk ke dalam masjid, tapi dengan pembatas-pembatas yang diberikan batasan untuk membedakan bahwasanya ini bukan miliknya Masjid Nabawi. Sama juga dengan ini bukan miliknya Masjid Hajah Nuriyah, meskipun inya dekat atau termasuk di dalam wilayahnya. Nah, ini seperti ini kira-kira yang bisa dijelaskan tentang masjid ini, karena repot Pak, di wilayah kita ini masih banyak yang kesalahan-kesalahan yang seperti ini. Artinya kuburan-kuburan tidak terlalu diperhatikan, gampang sekali mereka meletakkan kuburan-kuburan di dalam masjid-masjid. Mudah-mudahan yang sesingkat ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.